Oke, kali ini saya akan sharing permasalahan ketika head unit tidak mengeluarkan sinyal pada video out ya. Ini sudah sudah di jalur ini, jalur video out sudah tersambung, dicek kabel-kabelnya juga tidak ada masalah, masuk ke setting ke pengaturan setting sini juga sudah diaktifkan factory setup, sudah diaktifkan, tapi tetap rear output ini sudah diaktifkan, tetap tidak keluar. Rear display sudah diaktifkan. Untuk beberapa head unit macam-macam ya, intinya ada yang video out di enable baru bisa keluar. Untuk kasus di saya ini sudah di enable tapi tidak keluar. Sudah browsing banyak referensi termasuk di XDR developer juga. Akhirnya saya ingin masuk ke sistem Android yang asli ya. Saya artinya ini kan setting versi user interface dari developer yang membuat head unit ini, head unit Cina ini. Jadi saya kepingin harus bisa masuk ke setting Android aslinya. Kebetulan saya dulu pernah install Launcher Pro dulu, seingat saya di tahun 2022, di history saya pernah beli dulu di aplikasi pada tahun 2022 atau 2 tahun yang lalu sekitar, yakni Launcher Pro. Itu saya coba saya install karena Launcher Pro itu punya akses untuk ke sistem Android aslinya. Mana history, maaf. Intinya saya install lagi Launcher Pro dari Google Play yang dulu pernah beli waktu 2 tahun yang lalu. Akhirnya inilah terinstall Launcher Pro. Nah, setelah di install Launcher Pro, oh ya, di sini tidak ada ya, untuk video out juga tidak ada di sini. Settingan video out tidak ada di sini. Untuk Android saya adalah versinya, sebentar, kita akan masuk ke Launcher Pro. Nah, ini Launcher Pro. Nah, di Launcher Pro ini kita bisa masuk sistem Androidnya, Android yang asli. Contoh di sini, ini tipe Android saya adalah 822 LDemo ya. Nah, di sini ada sistem Android ini. Nah, ini adalah about setting Android yang asli dari Android OS-nya, bukan dari user interface pembuat pabriknya. Nah, di sini ternyata saya menemukan setting ini di display. Klik display, maaf, sorry. Kembali lagi di setting Androidnya ini, di display. Nah, kita masuk ke advanced ya. Nah, di advanced ini ada pengaturan besarnya huruf, ukuran display size-nya atau resolusinya. Nah, di sini ada rear display. Nah, ini contoh. Ini kabelnya sudah tersambung, sudah dicek semuanya, tapi video out dari head unit tidak mau mengeluarkan sinyal. Sudah berbagai cara, tetap tidak bisa. Ini mungkin ada bug di user interface head unit ini. Jadi akhirnya saya harus masuk ke setting Android aslinya. Nah, di sini ada rear display, saya aktifkan. Klik. Nah, setelah ini diaktifkan, langsung di sini keluar. Nah, ini. Artinya ternyata yang saya temukan ini
di sini setting Android pada user interface atau bawaan head unit ini itu ada bug atau ada, sehingga ketika masuk di sini factory setup contoh, nah rare output setting ini tidak memberikan efek apa-apa gitu. Jadi kita harus bisa masuk ke setting Android asli. Nah ini contoh setting Android aslinya ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini seperti halnya tampilan di handphone. Jadi ini tampilan atau user interface Android yang aslinya, yang OEM-nya lah, tanpa modifikasi. Sedangkan yang ini, setting ini adalah setting user interface modifikasi bawaan daripada head unit ini, yang diproduksi oleh developer Cina-nya gitu. Jadi alhamdulillah sukses. Ternyata permasalahannya adalah adanya bug atau tidak sinkronnya antara setting ini dengan setting Android. Yang mana setting Android ini di hidden sama developernya, memang tidak ditampakkan ya, karena seperti biasa head unit Android itu biasanya memang banyak yang tidak jujur. Contoh di sini dituliskan platform 17 Android, mungkin tambah Androidnya versinya adalah 13. Di sini Androidnya adalah 13. Nah ini sebenarnya manipulasi ya. Jadi kalau yang aslinya, setting asli ini setting asli yang dari Androidnya. Nah di Android sini setting aslinya ini contoh about care. Nah di sini ditampilkan bahwasanya Androidnya yang terinstall adalah Android 12. Ini versi official Androidnya, dia menganggap ini adalah Android 12 bukan Android 13. Jadi intinya ketika Anda menemukan permasalahan tentang setting pada settingan user interface Android Cina, maka rekomendasi saya adalah Anda cari cara untuk bisa menampilkan lagi setting dari Android defaultnya, Android yang ini, yang tampilannya seperti ini ya, tidak berwarna seperti ini. Sedangkan yang setting ini adalah setting bawaan head unit atau yang sudah dimanipulasi tampilannya, biasanya supaya untuk merubah Androidnya dirubah, spek-speknya dirubah, itu merubahnya hanya dari sini gitu ya. Untuk buktikan ini saya juga install CPU Z, bahwasanya yang benar ini Androidnya adalah 12 sesuai dengan setting Android. Contoh ini saya buka CPU Z untuk melihat real speknya. Nah di CPU Z ini untungnya di sini sesuai ya, penjual bilangnya 2 GB, di sini benar 2 GB, internal storage 32, di sini 32. Ini yang merek Gerlach. Untuk yang Monkiki malah RAM-nya katanya 4 GB, tapi ternyata hanya 1 GB. Oke, kembali lagi. Nah, di sistem ini CPU Z mengenali Androidnya adalah 12, API levelnya 31. Jadi maka cocok dengan setting dari defaultnya Android. Oke, jadi permasalahan hari ini sudah ditemukan. Setting video out atau video mirror untuk monitor tambahan itu kadang-kadang memang secara default di disable atau tidak diaktifkan by default oleh pabrik. Nah, biasanya bisa diaktifkan. Nah, di kasus saya tidak bisa diaktifkan. Tidak bisa diaktifkan dari sini. Ternyata mungkin ini ada kesalahan, ada bug. Jadi masih bisa diaktifkan dengan cara menampilkan setting asli dari Androidnya. Oke, dan ini sudah berhasil keluar video outnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.